Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anastasia Lini Marnigiawa dan Nurul Hardianti mempresentasikan hasil produk yang telah kami buat, yaitu dengan judul pengembangan e-modul berbasis etnosains pada materi koloid. Baiklah, langsung saja. Kami akan menjelaskan pengertian dari e-modul, etnosains, dan sistem koloid. Next. Baik, pengertian dari e-modul itu dapat memodifikasi dari modul yang konvensional dengan memadukan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi, sehingga modul itu yang ada dapat lebih menarik dan interaktif. Jadi modul ini sesuatu yang perlu dibuat atau dipergunakan oleh seorang siswa dalam materinya, terkhusus pada materi koloid yang kami buat ini. Terus selanjutnya adalah pengertian dari etnosains. Untuk etnosains ini adalah strategi bagaimana penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran di sekolah dasar. Yang selanjutnya ada sistem koloid. Untuk sistem koloid ini merupakan jenis bagaimana campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Jadi koloid itu adalah sistem yang cenderung stabil dan tidak mudah mengendap dia. Dan merupakan bentuk dispersinya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti gula, gelatin, dan lain sebagainya. Jadi sistem koloid ini dianggap memiliki karakter heterogennya, terdiri dari 2 fase. Nah, pada zat yang didistribusikan sebagai partikel koloid itu disebut dengan fase dispersi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya serahkan kepada rekan saya, Nurul Hardianti. Kepada Nurul, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kegiatan pembelajaran yang ada di modul ini. Yang pertama itu ada pengertian koloid. Nah, secara makroskopis, koloid terlihat seperti larutan, di mana terbentuk campuran homogen dari zat terlarut dan pelarut. Namun secara mikroskopis terlihat seperti suspensi, yakni campuran heterogen, di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Contohnya warna pada cat berasal dari warna pigmen yang sebenarnya tidak larut dalam air, ataupun medium pelarut lainnya. Namun demikian, cat terlihat seperti campuran yang homogen layaknya larutan garam dan bukan seperti campuran heterogen layaknya campuran pasir dengan air. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada jenis-jenis koloid. Di sini jenis-jenis koloid itu terbagi menjadi 8 golongan. Yang pertama itu ada fase terdispersi cair dan fase pendispersinya itu gas. Jenis koloidnya itu aerosol. Contoh koloidnya itu adalah kabut, awan, hairspray. Nah, yang kedua itu ada padat. Fase pendispersinya gas. Jenis koloidnya itu aerosol, yaitu ada asap, debu di udara. Yang ketiga itu ada gas. Fase pendispersinya cair. Jenis koloidnya buih. Contoh koloidnya itu adalah buih sabun, krim kocok. Yang keempat itu ada cair. Fase pendispersinya cair. Jenis koloidnya itu emulsi. Contohnya itu ada susu, santan, dan mayones. Yang kelima itu ada padatan. Fase pendispersinya itu cair. Jenis koloidnya sol. Contoh koloidnya itu ada sol emas, tinta, cat, dan pasta gigi. Yang keenam itu ada gas, fase pendispersinya padat. Jenis koloidnya buih padat, contohnya itu ada karet busa, styrofoam, dan batu apung. Yang ketujuh itu ada cair, fase pendispersinya padat. Jenis koloidnya itu ada emulsi padat atau gel, contohnya itu margarin, keju, jelly, mutiara. Nah, yang terakhir itu ada padatan, fase pendispersinya padat. Jenis koloidnya itu sol padat, contohnya itu ada gelas berwarna atau intan hitam. Nah, yang ketiga itu membahas tentang sistem koloid. Yang pertama sistem koloid itu ada efek Tyndall. Nah,
Ketika seberkas cahaya diarahkan kepada larutan, cahaya akan diteruskan. Namun ketika berkas cahaya diarahkan kepada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid ini disebut dengan efek Tyndall. Nah, yang kedua itu ada gerak Brown. Secara mikroskopik, partikel-partikel koloid bergerak secara acak dengan jalur patah-patah dalam medium dispersi. Gerakan ini disebabkan oleh terjadinya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Yang ketiga itu ada muatan koloid. Nah, muatan koloid ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada adsorpsi, yang mana partikel koloid dapat mengabsorpsi ion-ion dari medium pendispersinya sehingga partikel tersebut menjadi bermuatan listrik. Jenis muatannya bergantung pada muatan ion-ion yang diserap. Seperti contohnya ada Sol FeOH3 dalam air bermuatan positif karena mengabsorpsi ion-ion positif. Sedangkan Sol AS2S3 bermuatan negatif karena mengabsorpsi ion-ion negatif. Nah, yang kedua itu ada elektroforesis. Partikel koloid dapat bergerak dalam medan listrik. Pergerakan partikel koloid dalam medan listrik di mana partikel bermuatan bergerak ke arah elektroda dengan muatan berlawanan. Ini disebut elektroforesis. Koloid bermuatan positif akan bergerak ke arah elektronegatif, sedangkan koloid bermuatan negatif akan bergerak ke arah elektropositif. Nah, yang keempat itu ada koagulasi, di mana muatan listrik sejenis dari partikel-partikel koloid membuat menstabilkan sistem koloid. Koagulasi dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama itu mekanik, yakni dengan mengadukan pemanasan atau pendinginan. Yang kedua itu menggunakan prinsip elektroforesis, di mana partikel-partikel koloid bermuatan negatif akan digumpalkan di elektropositif dan partikel-partikel koloid bermuatan positif akan digumpalkan di elektroda negatif jika dialirkan arus listrik cukup lama. Nah, yang ketiga itu menambahkan elektrolit, di mana ion positif dari elektrolit akan ditarik partikel koloid bermuatan negatif dan ion negatif dari elektrolit akan ditarik partikel koloid bermuatan positif, sehingga partikel-partikel koloid dikelilingi oleh lapisan kedua yang memiliki muatan berlawanan dengan lapisan pertama. Yang keempat itu menambahkan koloid lain dengan muatan berlawanan, di mana kedua sistem koloid dengan muatan berlawanan akan saling tarik-menarik dan saling mengabsorpsi sehingga terjadinya koagulasi. Nah, yang keempat itu ada pembuatan koloid. Pembuatan koloid ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Nah, dengan cara kondensasi ini bisa dilakukan dengan beberapa cara lagi. Yang pertama itu reaksi redoks, contohnya pembuatan sol belerang. Yang kedua itu ada hidrolisis, contohnya pembuatan sol FeOH3 dengan menambahkan larutan FeCl3 ke dalam air mendidih. Yang ketiga itu ada dekomposisi rangkap, contohnya pembuatan sol AgCl. Yang keempat itu ada penggantian pelarut, contohnya itu bila larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol akan terbentuk suatu koloid berupa gel. Nah, yang kedua itu pembuatan koloid dengan cara dispersi. Pembuatan koloid dengan cara dispersi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara lagi. Yang pertama itu cara mekanik. Pada cara ini butiran-butiran kasar digerus ataupun digiling dengan penggiling koloid hingga tingkat kehalusan tertentu lalu diaduk dalam medium pendispersinya. Contohnya sol belerang dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan gula pasir. Kemudian serbuk yang sudah halus tersebut dicampurkan dengan air. Yang kedua itu cara peptisasi. Cara ini partikel-partikel besar dipecah dengan bantuan zat pemeptisasi atau pemecah. Contohnya endapan AlOH3 dipeptisasi oleh AlCl3, endapan NiS oleh H2S, dan agar-agar dipeptisasi oleh air. Yang ketiga itu cara Bussur-Bredig. Cara ini digunakan untuk membuat sol-sol logam seperti Ag, Au, dan Pt. Logam yang akan dijadikan koloid digunakan sebagai elektroda yang dicelupkan dalam medium pendispersi, lalu kedua ujung elektroda diberi loncatan listrik. Nah, selain kegiatan pembelajaran yang sudah saya sebutkan 4 tadi, di sini juga terdapat beberapa latihan soal yang bisa mengasah pemahaman pembaca atau peserta didik. Selanjutnya, next.
Nah, yang selanjutnya ini adalah contoh cover e-modul kami, atau ini akan jadi cover sebenarnya dari e-modul kami. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul. Baiklah, sekian hasil presentasi kami dari produk yang telah kami buat. Jika ada kekurangan dari kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kami ucapkan selamat siang.